Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setiap langkahnya membuat hati ini bergetar, kehadirannya membuat senyum ini melebar. Dan inilah sosok yang telah kita nantikan semua, yaitu Lilil sang malaikat. Kedatangannya Lilil ini membuat semua orang yang melihat terdiam dibuatnya. Bahkan Om Wibu yang songong kemarin sekarang ketika melihat Lilil yang asli langsung menangis mengeluarkan air matanya. Karena teringat ketika menjadi Wibu Nolep, Lilil adalah sosok cahaya yang menyinarinya di balik gelapnya ruangan. Namun karena kesetiaannya kepada sang cosplayer Voloso membuat dirinya hanya bisa menangis darah dengan kekagumannya pada Lilil. Untungnya Mbak Magino selaku cosplayer Voloso itu orangnya baik, sehingga si Om Wibu ditendang keluar biar bisa ngambil foto Lilil. Sedangkan Lilil yang dikerumunin para wibu terlihat sangat kesulitan. Apalagi Okumura yang bener-bener nggak bisa masuk juga sama kesulitannya. Untungnya ada Om Wibu yang menetralisir keadaan, sehingga kondisinya menjadi sedikit terkendali. Tidak lupa juga dengan kesombongannya, dia ini meminta rasa terima kasih Okumura. Waduh, wibu iblis ternyata memanglah wibu iblis. Sesi pemotretan akhirnya dimulai, dan ketika Ririsa asik berpose, dianya malah kesandung, menyebabkan dalemannya malah terlihat. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu seketika dia merona, dan di saat yang berbarengan mulai muncul opini buruk. Tapi ada juga yang mengatakan tingkah kikuknya itu adalah poin plus. Dan si Om Wibu yang mendengar benar-benar dibuat marah. Karena mereka tidak mengetahui betapa originalnya sang cosplayer ini. Yang benar-benar semua referensi di anime bahkan doujin, dia pakai semua tanpa terkecuali. Sampai si Om pun harus mengakui kehebatannya sebagai seorang cosplayer. Kemudian ada juga dua wibu bersaudara yang mengomentari. Dalam komentarnya, dia dibuat takjub sama Ririsa yang sedang cosplay, tapi dia beneran nyatu banget sama karakternya. Yang bisa disimpulkan, dia ini adalah sosok cosplayer sempurna yang memeranin karakternya seakan beneran keluar dari sumber aslinya. Di tengah kebahagiaannya dalam nge-cosplay, Ririsa malah teringat kenangan lama, di mana dia ditegur ibunya terkait manga-manga eroge, dan menganggap ini semua adalah kesalahan anak remaja semata. Dan meski dilarang ibunya, tapi Ririsa masih mencoba untuk mengejar mimpinya. Kemudian di kenyataan saat ini, dia yang melihat Okumura melambaikan tangannya dengan kehangatan, perlahan mulai meragain sebuah pose. Dan jeder, sebuah pose tembakan Ririsa berikan ke arah Okumura. Dan sepertinya tembakan ini mengenai hati Okumura dan membuatnya merah merona. Nggak hanya Okumura doang, semua yang menyaksikan juga terkena dampak haluannya. Setelah cosplay berakhir, saatnya bagi Okumura untuk mengambil foto yang terakhir. Ririsa panik karena yang diambil tadi bukanlah penampakan karakter Lilil, melainkan sosok asli dari dirinya. Namun Okumura tetap menyimpannya karena menurutnya itulah foto yang terbaik. Kemudian saat Ririsa hendak ganti baju, tanpa diduga dia malah diikutin sama fanbase-nya. Nggak hanya fanbase-nya doang, bahkan semua orang di ruang ganti juga menginginkan selfie bareng Ririsa. Lalu di saat Ririsa tengah beres-beres, tiba-tiba Mbak Mugino malah memanggil. Ririsa berbinar-binar karena disuruh ngelakuin sesuatu yang lumayan mesum. Lalu salah satu cosplayer bertanya terkait perlengkapan Mbak Magino yang membawa banyak masker. Dan Mbak Magino menjawab kalau ini tuh masker yang gunanya untuk nge-cosplay karakter binatang. Si penanya dibuat bingung dan Mbak Magino melanjutkan bercerita tentang dirinya yang sering memakai masker dan terkadang malah ngerasa bahwa paru-parunya dipenuhi akan bulu yang ada di sebuah masker. Tapi walaupun nampak bahaya begitu, tapi Mbak Magino masih belum bisa untuk berhenti.
Kemudian ada yang merasa relate dengan ceritanya, di mana dia pun juga berkeinginan buat nge-cosplay banyak karakter. Tapi setelah ngecek lemari, taunya semua pakaiannya adalah kimono, yang berarti hanya bisa meranin karakter yang saat ini ia mainkan. Lalu ada juga yang bercerita, ketika naik kereta, dia merasa heran, kenapa orang-orang pada menatapinya. Dan ternyata penyebabnya adalah sebuah gigi taring yang belum sempat ia lepaskan. Lalu ada juga yang membagikan pengalaman horornya, yaitu ketika dia tengah bersantai, dia mendengar suara teriakan. Dan setelah diselidiki, taunya ada wig di kamar mandi. Buset, horor bener ya. Dan lebih horornya lagi, bahkan ada yang pernah ninggalin wignya di televisi. Akibatnya, kesan horor kemunculan Sadako seakan tengah terjadi. Karena ceritanya terlihat asik, sang cosplayer Akito juga ikutan nimbrung dan bercerita pengalamannya. Ceritanya dimulai dengan sebuah jaket pria yang bertebaran. Dan kisahnya dimulai dari mbak ini yang nge-cosplay karakter cowok, namun nggak pernah disadari. Hasilnya si mbak malah dikira main cowok sama ibunya. Dan begitulah kisahnya. Setelah bercerita, cosplayer Akito langsung menggoda Ririsa. Dan setelah digoda, Ririsa mulai menceritakan masalahnya yang tak bisa memakai pakaian biasa. Yang satu robek di bagian dada, sedangkan yang satu terlalu kepanjangan. Semua yang mendengar paham betul masalah Ririsa. Dan Ririsa masih melanjutkan mengsedihnya karena tak bisa nge-cosplay berbagai macam karakter. Bahkan untuk outfit pun Ririsa hanya bisa memakai setelan cabul. Kemudian Ririsa juga memperlihatkan outfit dia di keseharian. Dan semua orang dibuat terkejut dengan penampakan Ririsa yang pakai baju high size tapi malah mirip seperti badut. Dan beginilah sesi cerita para cosplayer pun akhirnya berakhir. Karena telah berakhir, Ririsa pun berpamitan. Lalu para cosplayer pun membalasnya dengan senyuman. Kemudian setelah bertemu dengan Okumura, tanpa diduga Ririsa yang pengen mengembalikan celana dalam pinjamannya berteriak nama Elf no Onesan. Karena suaranya Ririsa itu sangat berisik, ditanyalah sama dua orang random yang mendengar. Dan setelah bertanya, tiba-tiba kedua orang random ini juga ikutan berteriak. Okumura yang melihat jadi malu. Untungnya si Elf Onesan mendengar teriakan Ririsa. Dan si mbak ini juga sebenarnya merasa malu. Untuk itulah dia memerintahkan Ririsa membungkam suaranya. Singkat cerita, Ririsa membalikan barang pinjamannya. Lalu, Ririsa juga sedih setelahnya akibat dari cosplayer panutannya yang telah berhenti. Dan di sebuah kereta yang tengah mereka naiki, Ririsa yang telah gembira kembali mulai mengungkapkan isi hatinya tentang dirinya yang selalu berdebar-debar ketika berdekatan bareng Okumura. Hati Okumura yang mendengar mulai berdetak kencang. Dan dari perkataan Ririsa ini, Okumura mulai berharap. Dan Ririsa melanjutkan perkataannya yang ingin diungkapkan lebih jelas. Tentu Okumura sedang menunggu jawaban itu. Dan Ririsa mulai menyatakan perasaan cintanya pada Okumura. Membuat Okumura yang mendengar serasa terhempas angin yang begitu kencang. Okumura gagap untuk menghadapi perasaan Ririsa. Dan Ririsa malah memberikan pernyataan yang tidak terduga. Okumura yang diberikan harapan palsu seketika mulai malu. Pada harapannya yang dikira sangat luar biasa, namun ternyata malah berakhir memberi luka. Apalagi dengan tambahan Ririsa malah tersenyum setelahnya. Diberi harapan tapi kemudian langsung dihancurkan. Kurang sadis apa coba wanita iblis yang satu ini? Nyesek banget gak sih mengetahui bahwa kita hanya dianggap sebagai teman biasa? Sakit. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!